Hai sahabatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sahabatku semua jikalau FIM MotoGP Stewards resmi menjatuhi hukuman penalti untuk rider Aprilia Marco Bezzecchi yang berlaku di MotoGP Australia 2025 akhir pekan ini, 17 hingga 19 Oktober, menyusul insiden menabrak Marc Marquez di MotoGP Mandalika. Dalam keterangan resmi pihak FIM MotoGP Stewards, Kamis 16 Oktober, Bezzecchi harus menjalani hukuman double long lap penalti pada balapan Grand Prix MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island, Minggu 19 Oktober. Anda kedapatan berkendara dengan cara yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kecelakaan, yang melibatkan rider Marc Marquez. Ini melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para rider dan tim MotoGP, dan dianggap sebagai berkendara yang tidak bertanggung jawab yang membahayakan rider lain. Oleh karena itu, ini merupakan pelanggaran pasal 121(2) Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM. Sebagai pelanggaran kedua musim ini, hukuman yang tepat dalam kasus ini adalah double long lap penalti, tulis pihak FIM MotoGP Stewards dalam pernyataan resmi dikutip dari Crash. Karena manuver Bezzecchi di lap pertama MotoGP Mandalika 2025, Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat. Juara dunia MotoGP 2025 bahkan harus menjalani operasi di bahu kanan dan diprediksi absen hingga akhir musim. Pihak FIM MotoGP Stewards memutuskan untuk menunda sidang usai insiden di Mandalika. Hal itu dikarenakan Bezzecchi dan Marquez harus menjalani pemeriksaan medis. Baru hari ini hukuman untuk Bezzecchi dijatuhkan. Bezzecchi sudah minta maaf kepada Marquez setelah insiden tersebut. Rider asal Italia itu mengakui kesalahannya. Hari ini saya melakukan kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sangat menyesal, saya meminta maaf kepadanya dan seluruh stafnya, ujar Bez. Sementara itu sahabatku semua, Jack Miller akan membalap di kandangnya sendiri akhir pekan ini di Phillip Island, sirkuit di mana ia menyadari lebih dari 15 tahun yang lalu bahwa ia terlahir untuk menjadi rider MotoGP. Tidak seperti para juara hebat Australia lainnya seperti Wayne Gardner, Mick Doohan dan Casey Stoner, Jack Miller tidak pernah bisa memenangi gelar juara dunia atau bahkan kemenangan di MotoGP Australia. Namun, pria asal Townsville yang akan berusia 30 tahun pada Januari ini telah menghabiskan separuh hidupnya untuk mewujudkan mimpi yang pertama kali ia rasakan saat pertama kali berkunjung ke Phillips Island pada 2009. Hari itu saya menyadari bahwa saya ingin menjadi bagian dari semua ini. Saya sangat menantikan untuk pergi ke Phillip Island untuk mengendarai Yamaha. Phillip Island adalah trek yang cocok untuk motor, dengan banyak tikungan cepat yang membantu Anda mempertahankan dan menambah kecepatan, jadi kami harus bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Saya sangat penasaran untuk melihat apa yang bisa kami raih. Selain dari kesenangan yang luar biasa membalap di rumah sendiri di depan begitu banyak penggemar yang datang untuk menonton saya. Saya berharap kami dapat menampilkan performa yang baik untuk mereka, kata Miller. Saya masih ingat saat pertama kali datang ke Phillip Island sebagai penggemar, saat itu tahun 2009 dan saya melihat Julian Simon, sekarang pelatih rider Yamaha, memenangkan kejuaraan 125cc. Saat itu, saya lebih banyak membalap motor cross, tapi setelah menemukan balap sprint saya tahu saya ingin menjadi bagian dari balap ini. Miller mengikuti kejuaraan dunia pada 2011, di usianya yang baru menginjak 16 tahun, turun di 6 balapan 125cc. Pada 2012, ia menyelesaikan musim pertamanya di Moto3, dan pada 2013 ia mulai menunjukkan bakatnya. Namun, baru pada tahun 2014, Miller muda yang unik ini meledak sebagai rider, bersama KTM dan di bawah bimbingan Aki Ajo, mentor dan manajernya hingga hari ini. Tahun itu, ia mencetak 8 pole position, 6 kemenangan dan 10 podium, angka yang seharusnya bisa membuatnya menjadi juara Moto3 dalam 9 dari 10 percobaan. Namun, rider Australia ini harus tunduk pada Alex Marquez, yang merebut gelar dengan selisih 1 poin, dengan jumlah kemenangan yang sama.
lahirlah persaingan yang masih berlangsung hingga hari ini. Meskipun tidak memenangkan gelar dan masih berusia 19 tahun, Miller tahu untuk apa dia datang dan tidak ingin mengikuti jalur perkembangan melalui Moto2, bahkan untuk 1 tahun pun, membuat lompatan langsung dari kelas kecil ke kelas utama, di mana dia melakukan debutnya pada 2015 di atas Mercedes Honda. Meskipun tidak ada yang mengerti, di musim keduanya di kelas utama, dan dengan motor yang tidak berfungsi dengan baik, Miller berhasil mengejutkan banyak orang dengan memenangi MotoGP Belanda 2016 di tengah hujan, mengungguli Marc Marquez. Dia masih memiliki 1 tahun lagi dengan Honda yang lama, tetapi kemenangan itu, kepercayaan diri dan kecepatannya, membuka mata Pramac dan Ducati, yang memberinya alternatif pada 2018 di tim Paolo Ciampinotti, salah satu pendukung Jack yang hebat di paddock. Bersama tim resmi Bologna, Miller meraih 3 kemenangan dan 12 podium dalam 2 tahun, tetapi posisi keempat di kejuaraan 2021 adalah rekor terbaiknya. Rider Australia itu tidak pernah bisa menang di kandang sendiri di kelas utama. Hasil terbaiknya adalah podium ketiga pada 2019, dan 2 kali finish kelima pada 2016 dan 2017. Setelah menandatangani kontrak dengan KTM pada 2023, bintang Jack meredup, hingga ia harus menegaskan paspor Australianya untuk tetap berada di kejuaraan dunia, lagi-lagi bersama Pramac, yang kini bermitra dengan Yamaha. Miller tiba di Indonesia setelah mengalami kecelakaan di Indonesia, yang membuatnya melintasi garis finish terakhir dan membuatnya berada di urutan ke-18 secara keseluruhan di kejuaraan dengan hanya 60 poin. Motivasi untuk membalap di kandang sendiri tetap bersinar di matanya. Meskipun pernah meraih kemenangan di sirkuit ini pada 2014, saat ia bertarung memperebutkan gelar Moto3, mimpi besar untuk menjadi juara di tanah kelahirannya masih ada dalam benak pria yang kini sudah berkeluarga ini. Miller, yang baru-baru ini memperpanjang kontrak untuk memperpanjang karirnya di MotoGP selama 1 tahun hingga 12 musim ke depan, mengungkapkan bagaimana ia menemukan bahwa MotoGP adalah jalan hidupnya, saat ia masih berusia 15 tahun. Nah sahabatku semua, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.